Wa syara'ita wujubil jum'ati sab'atu asya. Ya, dan syarat-syarat wajib Jumat itu ada 7 macam. Yang pertama Islam, syarat wajib Jumat adalah seorang Muslim. Wal bulug, yang kedua balik. Wal akal, dan berakal. Ini yang ketiga, tiga berakal. Wahadihi syurutun aidon li ghairil jum'ah minas salawat. Yang tiga ini dari yang 7 merupakan syarat yang juga sama bagi sholat-sholat lain di luar sholat Jumat. Jadi syurutun aidon, syarat-syarat juga li ghairil jum'ah minas salawat, ya, selain dari sholat Jumat juga sama. Nah, ada tambahan untuk sholat Jumat selain yang umum, yang tiga ini. Yang keempatnya adalah wal hurriyah, yang merdeka, wadzukuriyah, laki-laki, wasihah, sehat, tidak sedang sakit, wal istiqan, ya, dan sedang bermukim, berdomisili atau tinggal di tempatnya. Fala tajibul jum'atu ala kafirin asli, dan tidak wajib sholat, artinya tidak diwajibkan sholat Jumat atau tidak memenuhi syarat orang untuk berjumat, tidak diwajibkan Jumat ala kafirin asli. Pertama, orang yang kafir asli. Berarti ada kafir palsu. Maksudnya kafir asli ya benar-benar kafir. Ada kan orang kafir, kafir apa, amali. Dia ngaku Islam, agamanya Islam, tetapi kadang sholat, kadang enggak. Itu kafir amali, ya. Tapi kalau kafir asli ya tidak sholat sama sekali dan tidak meyakini Allah sebagai Tuhannya. Ini termasuk yang tidak wajib baginya sholat. Wasobi, sobi itu bisa jadi untuk kata bayi atau anak-anak. Wal majnun, orang gila. Warokib, budak. Ya, wal unsa, kemudian perempuan. Wa maridin wa nawihi, dan orang sakit serta semisalnya. Ya, orang sakit yang mengakibatkan tidak bisa sholat Jumat ataupun sholat yang lain. Ya, kalau sakitnya hanya sakit gigi, walaupun sakit gigi lebih sakit dari sakit hati, ya tetap masih bisa Jumatan kelihatannya kalau baru sakit gigi. Ya, apa sakit? Enggak Jumatan, saya sakit. Sakit apa? Ini jerawat. Itu juga tidak termasuk. Jadi, wamaridin wa nahwihi, maksudnya ya sakit yang mengakibatkan dia tidak bisa untuk melaksanakan sholat. Tidak hanya sholat Jumat, sholat yang lain juga. Wa musafirin, dan orang yang musafir. Nah, ini kategori yang tidak wajib Jumat. Ya, selain tadi yang wajib Jumat ada 7 syaratnya, maka ini adalah kategori yang tidak wajibnya. Wasyurutu sihatun fi'liha salasat, dan syarat keabsahan pelaksanaannya, nah sihatin itu sahnya pelaksanaannya, salah satu ada 3 syaratnya. Jadi syarat bisa dilaksanakan sholat Jumat itu ada 3. Awalun, yang pertama, awalun, yang pertama, darul iqamati lati yastautinuha al-adad al-mujammi'un. Yang pertama adalah darul iqamah. Darul iqamah itu bahasa kitanya domisili, gitu ya. Tempat tinggal allati yastautinuha al-adad al-mustami'un. Ya, tempat tinggal domisili yang tetap sejumlah orang-orang yang melakukan berjamaah tersebut. Jadi sholat Jumat dilaksanakan oleh penduduk setempat, begitu. Sawaun fi dzalika al-mudun wal qura. Sama saja apakah itu di kota-kota atau di desa-desa. Ya, di kota jeung di desa kan ada lagunya itu, ya. Peyem Bandung Kamasurnya, ya. Al-mudun di kota-kota, wal qura di desa-desa. Sama saja, yang penting tempat tinggal, ya, atau mukimin atau domisili. Alati tutakhadu watanan, yang eh, itu merupakan tempat tinggal atau kawasan tempat tinggalnya. Wa abbaro al-musannif andalika biqaulihi, dan digambarkan oleh musannif penulis kitab ini, ya, biqaulihi dengan perkataannya antakunal baladu misron kanat, ya, negeri atau eh, tempat atau desa dia tinggal. Wal baladu au qaryatun. Balad di sini bukan diartikan negeri
sebuah negara tapi Korea. Mungkin balad di sini wilayah, ya. Satu wilayah atau satu Korea, satu desa maksudnya. Wasani, syarat kedua, an yakunal adad fi jama'atil jum'ah arba'ina rojulan min ahlil jum'ah. Yang syarat kedua adalah hendaknya jumlahnya terdiri dari 40 laki-laki min ahlil jum'ah yang terkena kewajiban untuk melakukan Jumat, salat Jumat. Wahum, dan mereka itu al-mukallafun ad-dukur al-akhrol al-mustawitun. Ya, al-mukallafun yang mukalaf. Mukalaf itu berarti dia sudah terkena kewajiban, sudah terkena pahala dan dosa, bukan anak-anak lagi. Ya, mukallaf wa dukur, mukallaf dukur juga seorang laki-laki al-ahrar yang merdeka al-mustawtinun, dan dia penduduk setempat. Biaisu la yad'amuna ammas tahu tonuna tahu syitaan wala saifan ila lihajatin. Jadi yang mereka yang tinggal di tempat domisili itu bihaitsu la yad'anun, ya, yang mereka itu tinggal tidak bepergian baik pada istaut tonun, ya, dia tinggal di tempat tinggal syitaan wala saifan, baik dalam syita wa saif, ya, syita itu musim dingin, saif itu musim panas, ila li hajatihi, kecuali memang ada kebutuhan. Jadi yang Jumatan ini 40 orang. Ini memang kalau saya dapatkan ada sedikit ikhtilaf, ya. Perbedaan, ada 40 ini menjadi wajib 40, ada yang tidak. Yang penting berjamaah. Karena kalau 40 gimana kalau 39 bubar dari Jumatan, kurang seorang gitu, ya. Nah, apakah itu demikian, ya? Yang saya dapatkan juga misalkan pendapat lain, 40 itu memang ketika Rasulullah SAW menerima syariat salat Jumat, yaitu di surat Al-Jumu'ah, ya, ayat 9, itu Rasulullah mendirikan salat berjamaah dan yang hadir saat itu para sahabat ada 40 orang. Nah, sehingga kata para ulama yang pendapat kedua, ya, tidak pendapat wajib 40, 40 itu kebetulan saat itu 40, tetapi tidak menjadi kemestian harus 40. Bagaimana kalau 39 kurang 1, 38, apa harus bubar? Ya, bahkan kalau merujuk kepada hadis secara umum tentang bolehnya sholat berjamaah, lebih dari satu orang pun sudah bisa dilaksanakan sholat berjamaah. Itu artinya menunjukkan boleh kalaupun jumlahnya kurang dari 40. Walaupun kalau syarat dari penulis kitab ini, Fathul Qorib, ya, Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, ini termasuk syarat pelaksanaan. Beliau mensyaratkan jumlahnya minimum 40 orang. Wasalisu, dan yang ketiga, al yakuna waktu baqian. Hendaknya waktunya masih ada. Ini foto nomor 1 di sini. Kalau Imam Al-Bajuri, Imam Al-Bajuri yang Allah Ta'ala berkata, Hasyiatun, ya, dalam kitabnya Hasyah, wa fi ba'din nas al-waqtul baqiyah yahdapul ya minhu wa huwa ala lugatin min yahdapul ya minhu walau mansuban kama fi qawlihi. Oh, ini istilah saja, ya. Kata mansub, kata waktul baqinya. Ini cara penulisan bahasa. Jadi waktul baqi ketika waktunya masih tersisa, yakni wahwa waktu zuhur, yang dimaksud waktu zuhur. Kan zuhur ini habis waktunya kalau sudah masuk asar. Artinya seorang yang sholat Jumat juga sama. Ketika sudah waktunya tersisa sedikit lagi, nah, maka sholat Jumatnya bisa jadi tidak dilakukan. Boleh kalau masih ada waktu. Begitu. Payushtaratu, maka disyaratkan antaqal jum'ah kullaha fil waqt, bahwa sholat Jumat itu seluruhnya dilakukan pada waktunya. Kalau dokal waktu duhri anha, kalau waktunya sempit, maka dia boleh menggantinya dengan sholat duhur. Aduh, tanggung Jumatan itu kan ada khutbah, kemudian khutbahnya juga 2 kali, lalu sholat. Butuh waktu yang panjang, minimalnya mungkin 10 sampai 15 menit. Yaitu pun yang khutbahnya agak cepat begitu, ya.
Normalnya khutbah saja 15 menit atau 20 menit. Tambah sholatnya bisa 10 menit, 30 menit. Ini waktu hanya tinggal 5 menit, 7 menit lagi. Maka ketika waktunya falau doqa waktu duhri, waktunya sudah singkat, maka boleh diganti dengan sholat duhur. Bi'an lam yabqa minhu ma yasa'u alladhi la budda minhu fiha. Ya, dikarenakan yang tersisa padanya la yasa'u sudah tidak cukup lagi, alladzi la budda min fiha, yang membuat dia bisa melakukannya, min khutbataiha wa ruk'ataiha. Ya, jadi tidak cukup untuk melaksanakan 2 kali khutbah dan 2 rakaat suliat duhro, maka dia diperintahkan untuk sholat duhur saja. Fa'in kharajal waktu au idimati syurut, ya, kemudian jika eh, Korojal waktu-waktunya sudah keluar, au mati syurut, atau memang syaratnya juga sudah habis, ya, eh, syaratnya sudah habis. Jami ol waktu duhuri yakinan, atau dia yakin masuk masih waktu duhur, dia di dalamnya soliat duhur, maka dia boleh sholat duhur. Binan alama fu'ila minha, untuk melakukan apa yang ada di dalamnya. Wafatatil jum'ah sawaun adraku minha rokatan amla. Ya, dia ragu misalkan itu apakah dia masih masuk Jumat atau tidak. Sawaun karena amla. Maka kalau ragu juga itu maksudnya kepada kategori udah sholat duhur saja. Walaupun mungkin bagi teman-teman ikhwan ya agak jarang kita menemukan sholat Jumat di akhir waktu. Biasanya sholat Jumat itu di awal waktu ya. Apalagi eh, apa rata-rata masjid-masjid di kita itu melakukan sholat Jumat di awal waktu, dan mungkin kalau sudah lewat dari waktunya, sebutlah di kita sekarang duhur jam 12, Jumatan tuh jam 12 sudah mulai, dari jam 11 sudah pada kumpul. Kalau Jumatannya jam 1 mungkin dianggap liar gitu. Kalau di kita sekarang ya. Tapi sesungguhnya boleh selama masih ada waktu. Kapan waktu Jumat habis sebagaimana waktu habisnya waktu duhur. Kapan waktu duhur habis kalau sudah masuk waktu asar. Tetapi ketika waktunya sempit, wadhaqa waktu duhri anha, waktu duhurnya terbatas, maka dia boleh melakukan sholat duhur saja. Ya, baik, lanjutkan. Oh ini, walau syaku fi khuruji waktiha wa hum fiha, dan kalaupun tadi memang ada yang ragu, ya, eh, apakah masih ada atau tidak waktunya, atau muha jumu'atan ala sahih. Tapi dia tetap melaksanakan Jumat karena tidak tahu waktunya, tetap Jumat tidak tahu akan habis, tetap Jumatan ya tidak apa-apa, sah juga. Ya. Kemudian faraiduha, faraiduha, fardu-fardu di dalam salat Jumat itu. Wa minuman abbara anna bisyurut salasa. Ya, dipardukan dalam sholat Jumat sebagaimana ulama menyebutkan syarat-syarat yang 3 tadi. Ya, jadi kan dalam hukum fikih itu selalu ada syarat, ada rukun. Rukun itu juga disebut dengan pardu atau wajib. Syarat adalah ketentuan sebelum itu didirikan. Jadi sebelum didirikan sholat Jumat, maka dipastikan memenuhi syarat. Kalau dia kafir, dia anak-anak, dia wanita, ya dia sedang musafir, dia tidak wajib Jumatan. Mungkin pertanyaannya bagaimana wanita Jumatan? Boleh, tapi tidak wajib sebagaimana laki-laki. Begitu. Nah, kalau fardu adalah pelaksanaannya. Begitu ya. Fardu itu eh, pelaksanaan pelaksanaan ibadah sholat tersebut. Faraiduha wa minhum man abbaru anha bisyurut as-salasah. Ya, jadi di mana dipardukan itu sebagaimana ulama menyebutkan dengan 3 syarat. Jadi ada 3 syarat Jumat ini, atau 3 syarat yang tadi Jumat itu masuk kepada syarat kemudian menjadi rukun atau fardu. Ahaduha wasaniha, satu dan keduanya khutbatana yakumu al-khatib fihima wa yajlisu bainahuma. Qala al-mutawalli biqadri tuma'ninatin baina sajadatain.
Jadi yang pertama dan yang kedua ya ahaduma wasaniyahuma wasaniyaha ahaduma wasaniyaha. Pertama dan kedua khutbatani yakumu al-khatib dilaksanakan dengan dua khutbah yang berdiri al-khatib. Siapa yang berdirinya khatib? Fihima wajajlisu bainahuma. Berdiri di antara keduanya itu ada duduk atau yang kita sebut dengan duduk antara dua khutbah. Gitu ya. Nah, khatib kalimatnya ya khatib pakai ya-nya dibaca panjang. Kalau khatib, kalau khatib artinya yang berkhutbah, kalau khatib yang mengkhutbah. Nah, beda ya. Ya, Ustadz Suryana akan menjadi khotib berarti akan menghitbah bukan akan khutbah. Ya, khotib disampaikan oleh Ustadz Lutfi. Khotib, t-nya yang panjang. Kalau kho-nya yang panjang, menghitbah. Kalau khotib artinya berkhutbah. Itu bisa dipahami ya. Nah, dua kali khutbah secara berdiri khotib itu dan berduduk di antara keduanya. Kalau Imam Tawali mengatakan biqadri tuma'ninatin baina sajadatain. Ya, beliau mengatakan selama jangka waktu tumaninah dia duduk ya di antara baina sajadatain di antara dua sujud. Jadi duduknya eh, khatib pada saat duduk dua khutbah itu seperti duduknya antara dua sujud. Ya, ketika duduk antara sujud gitu membaca Rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni wadini warzuqni sepanjang itulah kita duduk. Nah, dalam riwayat lain seukuran membaca salawat ya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad seukuran membaca salawat. Jadi bukan membaca salawat sebenarnya di antara dua khutbah itu tapi seukuran membaca salawat. Di kita dipahami membaca salawat sebagian. Jadi ketika khotib duduk itu eh, muadzin atau murokinya membaca salawat. Padahal tidak untuk membaca salawat, tapi duduk seukuran membaca salawat. Ya kalau menurut apa Syekh Al-Ghazi ini duduk seukuran duduk antara dua sujud. Walau ajaja anil qiyam wa khataba qaidan au mudtaji'an. Ya, duduk antara dua sujud tadi, keduanya Imam Tawali mengatakan selama jangka waktunya itu tadi antara dua sujud, seandainya khatib tidak mampu berdiri, walau ajaza, ajuz, lemah, anil qiyam, ya lemah untuk berdiri, tidak mampu berdiri, wa khataba qa'idan aw muttaji'an, lalu dia khutbah duduk atau berbaring, sahha wajah wajazal iktida ubihi maka sah ya sah dan boleh diikutinya walau ma'ajah lebih halihi meskipun tidak mengetahui kondisinya. Jadi bisa saja khatibnya nggak kuat berdiri tapi memang ulama besar gitu ya dia sambil duduk tidak masalah karena tidak mampu berdiri atau walau ma'al jahli bihalihi kita tidak tahu kondisinya. Imamnya di dalam lantai utama, kita ke bagian lantai bawah. Gak kelihatan imamnya, gak kelihatan khotibnya. Lagi sambil berdiri atau sambil duduk. Jangan-jangan bergokoleran misalkan gitu ya. Sambil berbaring gitu. Tidak apa-apa. Ya. Ma'ajahli bihali. Wa isu khataba qa'idan. Ya, jadi tidak masalah kalaupun eh, dia sambil duduk. Fasalah bainal khutbatain. Kemudian juga pemisah di antara dua khutbah itu bisaktatin la dijain. Itu memang dianjurkan dengan diam. Jadi diam duduk la eh, bi adtija adtija itu berbaring. Jadi duduk tidak berbaring. Gitu ya. Di kita memang juga belum menemukan yang khutbah sambil duduk apalagi sambil berbaring ya. Tapi kalau misalkan sakit ya sangat boleh ya. Bolehkah imamnya duduk makmumnya berdiri? Rasulullah SAW ketika akan wafat beliau mengimami para sahabat dan Rasul karena sedang sakit mengimami sambil duduk dan para sahabat bermakmum kepada Rasulullah di belakang Rasulullah itu dan Rasulullah sholatnya duduk sementara para sahabat berdiri. Itu artinya boleh. Wa arkanul khutbataini khamsah dan rukun khutbah itu ada lima. Siap, izin Ustaz. Siap. Waktunya nampaknya ini. Oh, baik. Ah, Good.
Saya tidak lihat waktu, lagi terbawa semangat. Kita waktunya 7 menit lagi ya Ustadz Lutfi ya. Iya, mohon Ustaz buat diskusi kayaknya. Baik, saya kembalikan ke Ustadz Lutfi kalau gitu sebagai pembawa acara. Baik, Nah, Ustaz, jazakallah khair. Rekan-rekan, Alhamdulillah sudah kita sama-sama simak ada pemaparan dari Ustaz Mulyadi dari materi ya yang disampaikan beliau. Barangkali di sisa waktu yang tersisa ada yang didiskusikan. Silakan Ustaz Suryana, silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terdengar, Ustaz? Ya, jelas. terdengar jelas. Alhamdulillah. Di sini hujan besar. Insyaallah Allah bisa benar. Masya Mohon Allah, izin, Cianjur Ustaz. hujan. Ya, Cianjur lagi hujan besar. Ini Maka, perihal sholat Jumat. Kadang saya belum begitu secara rincinya gitu ya untuk keutamaannya perihal sholat Jumat antara sholat Jumat dengan sholat zuhur. Namun sebagian ulama yang saya pernah tahu itu sholat Jumat lebih utama ketika memang itu di hari Jumat gitu ya pastinya gitu. Jadi emang sholat Jumat itu lebih utama dibanding sholat zuhur. Nah, apakah ini juga berlaku ketika mau safar atau seperti apa? Jadi kalau misalkan kan mau safar, ternyata di hari Jumat, dan saya memperkirakan kalaupun ternyata sholat Jumat dulu pun, nanti insya Allah sampai juga nggak terlalu larut malam gitu. Namun di sisi lain ada kekhawatiran takut hujan, tiba-tiba jadi malam kehujanan yang akhirnya lebih baik Jumatnya jadi sholat zuhur. Nah itu seperti apa, Ustaz? baik. Syukran, Ustaz. Oke, baik. Nah, tentu menjadi keutamaan bahkan di hukum, ya hukum tentang sholat Jumat ini bagi laki-laki bukan hanya menjadi sholat sholat yang berjamaah, sholat Jumat dan berjamaah. Sholat berjamaah hukumnya fardu kifayah, sebagian menyebutkan para ulama hukumnya adalah sunnah muakkadah. Artinya sunnah yang dianjurkan. Tetapi untuk sholat Jumat bagi laki-laki yang mukim maka hukumnya wajib. Nah ini derajat wajib dan sunnah itu tentu lebih tinggi derajat wajib. Tidak bisa yang sunnah itu mengalahkan yang wajib. Itu satu ya. Kedua, keutamaan sholat Jumat bagi laki-laki itu jelas Rasul menyebutkan bainal Jum'ati wal Jum'ah yukaffiru dunub. Antar Jumat satu dan yang lain menghapus dosa-dosa. Kita punya dosa seminggu dari satu Jumat, ketemu Jumat lagi dihapus dosanya dengan syarat Jumatan. Tetapi bagi yang musafir itu tidak termasuk disyaratkan. Artinya boleh tidak Jumatan. Bahkan dianjurkan tidak Jumatan bagi yang musafir. Tapi bagaimana kalau Jumatan di perjalanannya bawa kendaraan sendiri, lewat masjid, pas mau Jumatan, nah ikut Jumatan sambil rehat. Ya boleh, tidak dilarang. Tapi sebenarnya bagi yang musafir itu lebih utama tidak Jumatan, tapi boleh Jumatan. Gitu ya. Sama seperti halnya musafir lebih utama di jama kosor, tapi boleh juga di ta. Begitu. Eh, Kalau kasusnya tadi mau memilih, saya kalaupun Jumatan dulu kekejar atau lebih baik segera berangkat ya supaya bisa tidak Jumatan gitu ya. Nah, kalau mau mencari keutamaan Jumat, keutamaan sholat Jumatnya ya Jumatan dulu baru berangkat karena itu kekejar. Tapi kalau khawatir tidak kekejar malah jadi madorot berikutnya boleh tidak Jumatan dan diganti dengan sholat duhur karena bagi yang safar tidak ada Jumat dia bisa menggantinya dengan sholat Jumat. Begitu Ustaz Suryana. Lanjut. Baik, silakan Ustaz Andi. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz Lutfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar Ustaz suaranya? Ya, Ya, terdengar. jelas. Baik Ustaz. Baik, izin Ustaz untuk terkait dengan sholat Jumat. Untuk di daerah yang konflik, misalnya di Palestina itu hukumnya bagaimana tuh? Tadi kan mungkin tidak termasuk yang diwajibkan atau tidak masuk yang dilarang gitu. Jadi bagaimana hukumnya? Terus yang kedua menyambung yang pertemuan awal boleh saya kemarin belum sempat menanyakan terkait dengan sholat jamaah, Ya, ingin mengetahui alasan ketika di klasar gitu Ustaz. Ketika di klasar kan biasanya sholatnya dilakukan dengan jamak gitu. Nah itu apa yang menjadi alasan bisa dijamaknya sholat ketika di klasar gitu. baik. Sholatnya di jamak tapi
ketika Jumatan itu diadakan, itu bagaimana tuh penjelasannya begitu Ustaz? Itu saja Ustaz. Baik, Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama apa tadi saya lupa. Pelaksanaan sholat Jumat di daerah konflik, Ustaz. Oke, di daerah konflik ya. Eh, ada kaidah usul mengatakan al-hukmu yadur ma'ila wujudan kana awa adaman. Ya. Hukum itu bisa berlaku karena ada tidak adanya penyebab. Artinya kalau ada penyebab yang kita memungkinkan tidak bisa Jumatan, maka boleh diganti dengan zuhur. Itu ya kalau dalam konflik kalau Jumatan kemudian jadi masalah, kalau Jumatan terlihat kumpul massa kemudian dibom, ya boleh sholat masing-masing saja. Nah, itulah rukhsahnya dalam ajaran agama kita. Nah, tentang diklat SAR, eh, tentu saja menjama ini harus berdasarkan ketentuan jamaah. Kemarin sudah kita bahas ya, harus 6 parsa. 6 parsa itu kurang lebih 83 kilo. Kalau itu tidak, maka semestinya secara jarak tidak masuk. Walaupun pendapat lain boleh ketika seseorang merasa itu sapar. Berarti ngambil pendapatnya Hanafiya. 15 kilo aja sudah sapar kalau dia merasa bukan dari tempat tinggalnya atau tempat mukimnya. Nah itu, Jumatan, kalau sapar boleh tidak Jumatan, dan lebih utama tidak Jumatan. Tapi kalau mau Jumatan sekali lagi juga tidak dilarang. Silakan ya, kalau mau dilakukan. Nah ini mungkin nanti ditanyakan ke panitia apa yang menjadi pijakan dasarnya, apakah karena jarak itu atau karena hal lain. Saya kira itu Ustaz Andi. Baik Ustaz. Untuk Baik, Ustaz, waktu itu kalau tidak salah pernah bilang ke panitia, katanya sudah konsultasi dengan apa namanya, lajnah syariah gitu. Hmm. Ya Sudah. kalau jaraknya masuk sih tidak ada masalah ya, karena memang perjalanan dan Kalau di Rasulullah itu Cikole sudah masuk belum? Belum kayaknya Ustaz ya. Cikole mah belum Di atuh, Cikole, 4 kilo Cikole dari kita. lokasinya misalnya di Cikole. Ya Cikole Cijanggel itu masih dekat ya dengan kita. Belum boleh sebenarnya secara jarak ya. Pernah memang konsultasi pada SSG itu untuk Jumatan, boleh Jumatan atau tidak, karena ada dalil atau pendapat tentang tidak bolehnya Jumatan fil ghobah, di hutan, kecuali hutan itu dekat dengan pemukiman, sholatnya di pemukiman. Tapi ada pendapat yang membolehkan memang, itu yang kita ambil waktu itu dibolehkannya Jumatan. Ada juga pendapat yang membolehkan, ya, sehingga boleh Jumatan. Nah, namun kalau untuk sholat jamaah qasarnya tentu harus disesuaikan dengan jarak yang itu lebih aman, pendapatnya lebih mayoritas. Begitu. mana Ustaz Andi? Dekat Ustaz Andinya. Baik, Nun Ustaz. Selanjutnya nih perwakilan dari Akhwat, ada Bu Dewi. Bu Dewi. Mangga Bu Dewi. Assalamualaikum. Salam, warahmatullahi. Mangga Bu. Hapunten izin off cam Ustadz. Ya, Izin bertanya, Ustadz saya pernah dengar kalau sholat Jumat itu tidak boleh dilaksanakan di musola. Nah, apakah itu karena musolanya atau karena memang musola itu tidak bisa menampung 40 orang? Mohon koreksinya Ustadz. Hatur baik. nuhun. Ya, pertama memang utama ini bicara keutamaan saja. Lebih utama di masjid dan masjid jami. Masjid jami adalah masjid besar yang biasa dipakai sholat berjamaah. Tapi ada beberapa tempat yang memang tidak memungkinkan. Artinya masjidnya jauh, lalu kemudian jamaahnya banyak, dia mengadakan di aula, mengadakan di gor, mengadakan di lapangan bisa jadi ya. Nah, ini menjadi boleh gitu ya karena secara jumlah terpenuhi dan juga rukun syarat Jumatnya sudah terpenuhi. Memang eh, tidak kalau kondisi seperti itu, tapi kalau ada masjid kemudian masjid yang dekat, dia sengaja mengadakan sendiri dan di lapang, maka itu eh, tidak boleh ya karena utamanya lebih utama dan masjid juga nampung, kecuali masjid sudah tidak nampung, kita udah nggak bisa nih jemaahnya banyak, karyawannya banyak, kalau dimasukin di sana nggak masuk, bikin sendiri. Tapi kalau masih nampung memungkinkan, maka dia tidak boleh mengadakan jamaah sendiri. Begitu Bu. Ya sekali lagi tentang jumlah tadi,
itu memang berbeda pendapat ya karena berdasarkan dari hadis yang sama tetapi pendapat ulama berbeda. Hadisnya memang ketika Rasulullah SAW, saya lupa riwayat Imam Muslim kalau tidak salah di kitab Fiqh Sunnah, bahwa yang pertama kali ketika Rasulullah melaksanakan sholat Jumat ketika turun ke sholat Jumat itu terdiri dari 40 sahabat yang ikut dengan Rasul. Nah, apakah 40 ini menjadi ketentuan? Bagaimana kalau kurang? Ya, sehingga itu jadi perdebatan. Nah, kalau di kitab ini memang menjadi syarat, ya termasuk syarat itu terdiri dari 40. Tapi banyak pendapat yang boleh kalaupun seandainya kurang dari itu. Nah, begitu Bu, memang ada perdebatan di angka 40 ini. Ya, tidak apa-apa kalau Ya, terima Siap. terima Ustaz. Baik, alhamdulillah. Terima kasih rekan-rekan yang sudah bertanya. Bukan tidak ingin membacakan pertanyaan. Dan Ustaz masih banyak pertanyaan, tapi waktu yang memisahkan. Baik, sebelum diakhiri, boleh mungkin Ustaz untuk penutup, silahkan Ustaz. Baik, terima kasih. Ini pertanyaannya dipindahin ke grup aja, nanti saya jawab di grup ya. Siap, Ustaz sudah di Kopas ke grup. Terima kasih, mohon maaf waktunya sudah lebih 4 menit. Sebagai kesimpulan, kita baru membahas dari sisi syarat dan sahnya pelaksanaan sholat Jumat ya. Tadi syaratnya ada 7, yang kena kewajiban sholat Jumat adalah 3 yang itu berlaku umum, yaitu Islam, kemudian balik dan berakal sehat, kemudian tambah 4 yang berlaku khusus di Jumat tentang sholat Jumat, yaitu laki-laki, kemudian merdeka, sehat, serta berdomisili tetap, artinya tidak sedang safar. Kemudian yang tidak boleh, kesimpulannya adalah anak kecil, orang kafir, ya, kemudian anak kecil, orang gila, budak, wanita, serta orang sakit, dan orang yang bepergian atau musafir. Tadi ada 3 syarat sahnya. Pertama adalah tinggal di tempatnya, artinya bukan musafir, maka dia terkena kewajiban untuk sholat Jumat. Kemudian yang kedua, bahwa jumlahnya 40 orang, dan yang ketiga adalah waktunya masih memungkinkan, masih masuk di pelaksanaan sholat zuhur sebelum masuk asar dan memungkinkan waktunya untuk melaksanakan Jumat. Kalau tidak, bisa diganti dengan zuhur. Demikian, semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih pada Ustadz Mulyadi yang sudah menyampaikan materi tentang sholat Jumat pada sore hari ini. Mudah-mudahan Allah karuniakan kesehatan lahir batin untuk beliau beserta keluarga, dan mudah-mudahan kita semuanya Allah lindungi dari niat, ilmu, dan amal yang salah. Baik rekan-rekan, untuk yang bertanya belum sempat dijawab, insya Allah dijawab di grup, dan kita akhiri pertemuan sore hari ini dengan sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz. Ustaz Mulyadi Nastadufi. Ya, sama-sama. The recording has stopped.